situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah, kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu. Ya. Baik, Ya. terima kasih Pak. Baik. Anda nggak boleh tahu kita bahaya waktu itu. Kita hampir jatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang itu. Kita selama ini nggak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih strict ya. 3% sama 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB di atas 100%. Seandainya kita kepepet, nah seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin ini fiskal, studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jago ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Kawan-kawan, itu diucapkan Presiden Prabowo 10 bulan yang lalu. Luar biasa, 10 bulan yang lalu, kalau kita hitung dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, bukan Agustus itu di bulan Juni. Coba bayangkan, supaya tahu kita korelasinya dulu dengan Purbaya ini, bahwasanya saya menilai ini sekarang, bahwa tindakan-tindakan dari Prabowo, membuat perjanjian dengan Trump, kemudian membuat perjanjian tarif dengan Amerika yang menurut hampir semua orang itu bodoh. Mungkin kita bisa melihatnya dari persepsi yang lain, yang beda. Mungkin kita netral, atau kita malah setelah mengerti mendukung kebijakan Prabowo terakhir-terakhir ini. Tapi dalam kebijakan perjanjian tarif dengan Trump ini, saya melihat bahwa Prabowo bersama dengan Purbaya sudah dikhianati. Di sini disabotase Purbaya. Akan saya jelaskan dengan panjang lebar, rinci, rigid. Ini memastikan kepada kawan-kawan. Pertama, begini kawan-kawan. Di bulan Juni 2025 itu kan
Pak Prabowo memanggil para jurnalis senior karena adanya katanya dari pihak-pihak lain yang pecah belah bangsa, katanya sudah ada yang mendukung ini, mendukung Jokowi, mendukung ini, macam-macam pada waktu itu. Pak Prabowo memanggil para jurnalis senior. Di situ dia paparkan tentang program-program dia. Dan kebetulan pada waktu itu yang keinginan dari Pak Prabowo ini adalah untuk ketahanan pangan dulunya. Karena basis dia adalah basis militer dan dia menguasai betul strategi militer termasuk data intelijen. Itu sebenarnya data intelijen itu. Data A1 dari intelijen tapi pasti dianalisa oleh Pak Prabowo. Analisa itulah dia memastikan bahwa Iran pasti akan diserang oleh Amerika. Ini kan luar biasa ini. Dasar pemikiran intelijen. Bukan intelijen yang mengatakan, intelijen cuma menyampaikan data-data, analisis, berbagai analisis. Masuklah ke kerangka kepala Pak Prabowo. Oh, ini pasti katanya 99,9% akan diserang Iran itu oleh Amerika berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dia. Makanya Pak Prabowo mengatakan dalam suasana perang kacau, karena mungkin sudah berkali-kali dalam berpengalaman di peperangan, itu yang penting adalah ketahanan pangan. Makanya dia press terus Menteri Amran Sulaiman untuk membuat swasembada beras dan itu kan sudah berhasil. Itu tolok ukur pertamanya dulu. Dan ini memang prediksi beliau ini kan luar biasa ini. Nekatnya, pastinya begitu kan? Betul. Hari ini di bulan Maret kita menyaksikan bagaimana Iran, Israel, Amerika berperang saat ini. Betul-betul data intelijen itu dikuasainya betul. Tapi kenapa saya mengatakannya? Perjanjian antara Prabowo dengan perjanjian kita dengan Amerika masalah tarif itu adalah kebodohan. Kita tahu perjanjian sebelumnya, perjanjian antara Pak Prabowo dengan Trump, Indonesia dengan Amerika, itu kan tim ekonomi termasuk Sri Mulyani di situ. Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, atau rezim sebelumnya yang didemo oleh mahasiswa. Artinya ini rezim yang kita anggap, kata Purbaya, dia tidak mau mengatakan rezim itu salah, rezim ekonomi kita itu salah. Tapi dia mengatakan, menurut dia cara mengatur ekonomi itu seperti ini, tapi berlawanan betul dengan cara pengaturan dari Sri Mulyani. Tapi tetap juga Menko ekonominya sekarang kan masih Airlangga Hartarto. Dan untuk keputusan yang sepenting itu, di mana Purbaya sudah berhasil memperbaiki ekonomi dan keuangan kita, walaupun pondasinya baru, kita yakin itu. Tapi Purbaya tidak dibawa untuk ikut bernegosiasi dengan timnya Trump. Masalah tarif itu. Kan setelah dibuat perjanjian pertama dengan Sri Mulyani, kan ada lagi kelanjutannya, yang terakhir kemarin. Itu kan Purbaya tidak diikut sertakan. Urun rembuk pun tidak. Di sini kuncinya sebenarnya. Prabowo telah dikhianati, kawan-kawan. Dan Purbaya telah disabotasi. Kenapa saya katakan begitu? Kemudian, kita lihat kenapa saya katakan begitu. Memang di dalam lingkaran Prabowo ini banyak para banjingan-banjingan. Dan kenyataannya kalau Purbaya dibawa ikut serta di perjanjian tarif, kalau BOP lain lagi, nanti kita ceritakan sedikit. BOP kan berdasarkan perkiraan dari Pak Prabowo tadi itu, berdasarkan data intelijen tadi. Tapi ini pun masih meragukan. Tapi coba kita lihat secara netral. Kita nilai secara netral kebijakan beliau ini. Menurut saya, kalau Purbaya sempat dibawa urun rembuk masalah perjanjian tarif yang baru dengan Trump, di mana kita katanya membeli pesawat sampai 50, kemudian memberikan data-data penduduk kita ke Amerika, kemudian kita cuma mendapatkan tarif 19%, sementara Amerika mendapatkan tarif 0%. Ya, artinya di sini dalam klasifikasi perjanjian ekonomi, bisnis, ini perjanjian yang tidak seimbang namanya. Itu secara halusnya. Kalau secara kasarnya kita sudah diperbudak ini. Kita dikadali, dirugikan. Dalam perjanjian ekonomi tidak ada kerugian sama sekali dari kedua belah pihak. Itu yang bagus ekonomi. Yang bagus adalah perjanjiannya itu menguntungkan kedua belah pihak. Ada something wrong di sini yang tak masuk ke Prabowo. Dan ini memang sepertinya sudah diorkestrasi bagaimana caranya supaya kepala Prabowo itu isi kepala dari Purbaya itu tidak masuk ke dalam pengertian kepala Prabowo. Kenapa begitu? Kita mulai. Apa yang membuat Purbaya ini dihajar keluar dari lingkaran Prabowo? Kita harus melihatnya dulu di situ, rekam jejaknya di situ, agar kita mengerti keputusan-keputusan yang diambil ini memang keputusan lateu atau keputusan yang netral atau keputusan yang baik. Dari mana kita bisa melihatnya? Bahwa Purbaya sudah membalikkan perekonomian kita kemarin itu dari mulai dia raker pertama dengan DPR. Dan siapa yang dikenakan, dihajarnya dulu, yang dianggap musuh oleh Purbaya. Di situ bisa kita melihat siapa para banjingan-banjingan ini. Saya melihat yang pertama-tama ingin dikembalikan oleh Purbaya adalah tentang persepsi. Persepsi tentang APBN kita. Karena kita ditakut-takuti selama ini dengan hutang kan. Hutang kita numpuk, nanti akan terjadi chaos segala macam, gagal bayar hutang.
sebenarnya ini bukan hal momok yang menakutkan. Dan Sri Mulyani pun sebelumnya mengatakan ini adalah beban kita untuk menakut-nakuti kita bahwa kita nambah hutang. Sri Mulyani sendiri yang menarasikan ketakutannya tentang banyaknya hutang, dan tindakan-tindakannya sesudah itu adalah seperti begini, menakut-nakuti kita dengan adanya kepastian global, ketidakpastian global, sehingga ini hutang kita sudah numpuk seolah-olah, seakan-akan yang bisa menangani ini cuma orang-orang tertentu. Orang-orang tertentunya siapa? Orang-orang yang ditunjuk oleh elit-elit yang punya kepentingan menangguk untung di negara kita ini. Ini selalu dinarasikan oleh tim yang dulu, termasuk juga oposan dari pihak pemerintah pada waktu itu, menakut-nakuti masyarakat dengan banyaknya hutang. Artinya kedua belah pihak, pemerintah dengan oposisi, menakut-nakuti masyarakat tentang bahwa hutang ini momok yang menakutkan. Purbaya membalikkan hal itu. Ternyata kawan-kawan, kita ditipu selama ini. Siapa yang menipu kita? Lembaga internasional, IMF, World Bank, dan juga negara-negara maju. Tapi ada lagi dari dalam negeri kita mengenai hutang pemerintah. Kita tahu saat ini hutang pemerintah itu udah hampir 10 triliun. Ini kan menakutkan kata pengamat-pengamat kan? Dan pengamat itu selalu menarasikan untuk bayar hutang dengan bunganya harus berhutang lagi. Ini menakutkan para pengamat dari luar, seakan-akan dari luar pemerintah itu mengatakan begitu. Tapi yang anehnya kan pemerintah terus saja berhutang. Terus saja berhutang. Tak memperdulikan hal itu. Padahal pemerintah sendiri mengatakan kita takut berhutang. Dan ada aturan dari luar negeri. Lembaga-lembaga internasional keuangan itu yang mengatur bahwa kita tidak boleh berhutang lebih dari 60% dari PDB. Oh, pertanyaan kawan-kawan, apa itu PDB? PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto. Kalau saya contohkan nanti kepada kawan-kawan tentang kedai harian yang dimiliki oleh keluarga, supaya dapat nanti intinya sama kawan-kawan, bahwa ini hanya penggiringan narasi. Jadi produk domestik bruto itu adalah produksi kita dalam negeri, jual beli kita di dalam negeri, ataupun ke luar negeri yang berasal dari kita, kemudian yang masuk ke kita. Jual beli, transaksinya. Dalam istilah kedai harian itu adalah omset penjualan, jual beli. Ya toko itulah, baik setahun, sebulan, sehari. Kira-kira dalam pengertian sederhananya omset. Jadi kita tidak boleh berhutang 60% dari omset kita. Inilah teung. Ini tipuan. Kita sengaja diarahkan untuk kepentingan mereka dan untuk kepentingan oknum-oknum di dalam negara kita yang ingin mengamankan kepentingan dia. Ini dibongkar oleh Menteri Keuangan kita yang baru sekarang ini. Siapa yang berkepentingan di situ? Saya katakan saja. Narasi dari luar yang mengatakan gali lubang, tutup lubang untuk berhutang, untuk membayar hutang itu, ini akan membuat negara ini hancur. Salah sama sekali. Itu dikatakan oleh Kemenku ini. Itu yang dikatakannya sekarang ini. Pertanyaannya, kenapa saya mengatakan pengamat dari luar itu yang mengatakan negara ini akan hancur kalau berhutang terus membayar hutang dengan gali lubang, tutup lubang? Itu adalah bagian buzzer pemerintah itu sendiri. Buzzer dari oknum pecundang di negeri kita ini. Buzzer dari bajingan-bajingan yang mengurus keuangan di negara kita ini. Kenapa saya katakan begitu? Dengan takutinya rakyat. Bermain dalam persepsi namanya. Dalam bidang ekonomi, main di dalam persepsi itu kawan-kawan. Pasar saham itu bermain persepsi juga namanya. Nah, ini bermain persepsi rakyat ditakut-takuti bahwa kalau kita berhutang akan menghancur negara ini. Tapi narasi lain dimainkan. Narasinya bahwa yang sanggup menyelesaikan hal itu, yang sanggup mengamankan hal itu hanya orang-orang tertentu yang sudah berkecimpung di luar negeri. Dan begitu selama ini. Jadi orang itu tetap dipertahankan berperiode-periode kan di pemerintahan. Coba lihat. Siapa namanya? Terserah Anda menjelaskannya, melihatnya. Kan orang-orang itu juga yang ditaruh di situ, baik di perbankan, baik di Kementerian Keuangan, orang itu saja. Jadi sengaja narasi ini dimainkan biar takut pemerintahan yang baru, agar apa? Agar pemerintahan yang baru memakai orang-orang itu juga. Padahal tujuannya adalah kepentingan asing dan kepentingan oknum begundal oligarki dan konglomerat swasta hitam di negeri ini. Oh, tunggu dulu. Maaf kawan-kawan. Mungkin penjelasan saya ini agak terlalu jauh. Nanti saya simpelkan betul-betul bahwa hutang itu tak masalah kawan-kawan. Asal kita lihat hutangnya. Asal tidak dikorupsi. Dan sebenarnya hutang di dalam negeri kita, di hutang pemerintah kita sekarang ini tidak ada masalah. Tak ada masalah. Sengaja kita ditakut-takuti itu kawan-kawan. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan begundal-begundal yang akan mengeruk kekayaan negara kita ini. Saya jelas-jelas mengatakan begitu. Pak, terutama Undang-Undang Keuangan Negara itu kan berkaitan dengan pengaturan batas defisit, batas rasio utang dan lain-lain. Apakah ada rencana terkait itu? Terima kasih, Pak.
Kemudian ada juga buktinya. Ada negara-negara yang berhutang ke Cina. Kemudian karena tidak mampu membayar hutangnya, pelabuhannya disita. Itu ada di Afrika, itu ada di Bangladesh, dan lain-lainnya. Dan kenapa hutang Indonesia itu tidak seperti itu? Tidak akan ada penyitaan-penyitaan. Saya berani jamin kawan-kawan. Cukup saya contohkan dengan sebuah kedai harian yang dimiliki keluarga. Tapi lihat dulu sekarang. Serangan sudah mulai kepada Menkeu ini. Sudah mulai sekarang. Karena mulai terganggu kan kepentingan-kepentingan yang penjilat-penjilat saya katakan tadi. Baik di perbankan, baik di BUMN. Sekarang serangan terbaru adalah dari BUMN. Kawan-kawan tahu enggak? Agrinas. Agrinas itu sekarang yang menjadi program adalah ujung tombak Prabowo untuk mempertahankan ketahanan pangan. Kan hasta ciptanya dari Prabowo kan itu. Hasta cipta dari Prabowo itu termasuk ketahanan pangan. Agrinas ini di depan. Agrinas ini kan perusahaan perusahaan negara yang berbidang di pertanian, meningkatkan produksi pangan. Yang agak mengganggu misalnya ada pengaduan ke saya kemarin Kementerian perusahaan Agrinas kan punya program berapa ribu hektar tanahnya belum di HGU kan. Untuk HGU dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP. Dia komplain ke Presiden, Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses. Ya saya bilang, saya balik kan, biasanya kan mungkin kita malu-malu. Saya kan nggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan, hari ini saya keluarkan. Tapi Anda jangan, Agrinas jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi. Kan biasanya katanya beliau si Menteri Keuangan jadi Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan, sansak, disalahin terus. Makanya saya akan ada program izin juga, saya akan putar-putar datang ke kementerian-kementerian yang besar, yang program-program besar kita akan lihat, kita akan sisir. Kalau kita bisa bantu penyerapan anggarannya kita bantu, dan kita antisipasi nanti di akhir Oktober kita hitung bisa serap apa enggak. Kalau enggak ya kita ambil uangnya, kita redistribusi ke tempat ke program yang lebih bagus, yang siap, atau yang untuk masyarakat langsung. Jadi kayak ini pengulangan ya, tapi emang itu saya mesti omongin lagi itu. Itu pada waktu rapat di Hambalang. Menteri Keuangan dipanggil ke situ dengan beberapa orang menteri membahas masalah ekonomi. Ini BUMN yang mungkin merasa dekat karena program pokok dari Prabowo langsung melapor kepada Prabowo. Menteri Keuangan ini seolah-olah melambat-lambatkan surat persetujuan untuk mereka. Karena inilah program mereka terlambat. Karena inilah serapan anggaran itu tidak cepat di BUMN mereka. Mereka udah ketakutan ini. Karena Menkeu mengancam dana-dana yang parkir di situ. Jadi kalau dana itu sudah dikirim ke Agrinas, ke BUMN ini, kemudian terparkir, tentu tidak bisa dipergunakannya kalau surat izin dari Menkeu ini belum ada. Nah, ini sekarang disalahkan ke Menkeu. Karena suratnya itu baru datang tadi sore sebelum mereka rapat di Hambalang. Artinya mereka mengadu kepada Presiden. Kalau dana saya diambil kembali sehingga proyek ini tidak jalan karena izin dari Menteri Keuangan ini belum keluar. Artinya ini kesalahan Menteri Keuangan. Itu yang mau dimainkan, dinarasikan oleh para begundal-begundal ini. Kenapa tidak dari setahun yang lalu? 10 bulan yang lalu kemana aja? Kan begitu. Apa deal-deal di belakang layarnya belum ada? Belum dapat begitu? Padahal dana itu udah hampir setahun mengendap di tempat mereka. Kan ini yang mau disasar oleh menteri kita yang baru ini. Dana-dana yang nganggur, yang sudah dikirim ke kementerian. KL kawan-kawan, ada istilah KL kan. Kementerian dan lembaga. Dana untuk KL katanya kan. Itulah dia itu. Udah dikirim, setahun dibiarkan mengendap. Ada apa? Begitu diperingatkan oleh Menteri Keuangan yang baru, diusulkan surat izinnya. Kemudian melapor kepada Presiden bahwa keterlambatan itu karena surat izin dari Kemenkeu ini belum ada. Tadi rupanya sore baru masukkan ke Kementerian Keuangan. Tujuannya satu, untuk menyerang Purbaya. Bahwa Purbaya tidak becus mengurus ini. Koar-koar saja, tapi kenyataannya beda di lapangan. Tujuan itu menjelekkan Purbaya. Itu sedikit, serangan. Kita masuk kepada inti permasalahan kita sekarang ini, hutang luar negeri. Hutang pemerintah maksud saya. Kenapa itu sengaja dimainkan? Ini dibongkar oleh Purbaya. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% 60 kan?
Itu adalah jawaban Purbaya tentang batas hutang kita. Batas hutang kita itu dibolehkan cuma dalam undang-undang kita itu 60% dari PDB, 60% dari omset. Menjawab pertanyaan dari wartawan tadi yang di awal-awal saya cuplikan videonya. Tuh saya ajarin lagi sedikit. Kalau misalnya kita melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Undang-undang itu batasan 3-60 itu sebetulnya diambil arbitrary, sembarangan. Karena Kalau ditanya akan merubah undang-undang, itu berkaitan dengan DPR dan Prabowo atau menteri dengan DPR. Yang kita tahu, Purbaya udah malas berurusan dengan DPR ini kan. Kalau kita berbicara hutang sebuah negara, ini sama dengan hutang sebuah kedai harian. Kedai harian itu kan banyak, misalnya ini satu, kita satu kedai harian. Ini adalah negara kita, ini kedai harian. Kemudian ada kedai harian yang lain. Banyak kedai harian di situ. Ada negara-negara lain. Itu kita bandingkan dulu. Jadi hutang negara itu sama dengan hutang kedai harian tersebut. Kalau kedai harian itu banyak hutang, bisa-bisa kan bangkrut. Itu narasi yang dimainkan sekarang ini. Iya, bisa bangkrut. Bisa juga disita kedai hariannya itu. Kalau berhutangnya sama siapa? Sama kedai harian yang lain. Atau pokoknya di luar dari kedai harian itu. Kita lihat apakah hutang negara kita ini kepada siapa dia berhutang. Ternyata kawan-kawan, hutang kedai harian kita ini yang dimiliki oleh keluarga kita, rupanya berhutang sesama keluarga. Kalau hutang kedai harian itu keluar dari keluarga ini, udah pasti bangkrut. Rupanya hutang negara kita ini kepada rakyatnya semua sekarang yang paling banyak. Hutang kepada luar negeri hanya sedikit, bukan seperti tahun 98. Di bawah tahun 98, hutang luar negeri kita yang banyak. Di mana letak bangkrutnya kedai harian itu? Kalau cuma berhutang antar keluarga kepada dalam sendiri, kan tak mungkin bangkrut kan? Itu yang pertama. Walaupun keluar dari kedai harian tersebut berhutang, kalau penjualannya masuk, ekonominya lancar, itu dikatakan oleh Purbaya nantinya. Tidak ada masalah. Mau 100% dari omset penjualan hariannya misalnya 100 juta. Hutang kita 100 juta. Tidak ada masalah. Hutang itu bisa kita cicil. Bahkan bisa kita tambah lagi. Kecuali penjualan merosot. Merosot betul. Kalau penjualan merosot di sebuah kedai harian itu, kalau berhutang ke luar negeri, itulah yang tersita. Itulah yang seperti pelabuhan-pelabuhan itu yang disita. Diambil barang-barang dari kedai harian itu oleh pemasok misalnya. Kita berhutang kepada pemasok. Diambillah barang-barang kita. Diambilnya pelabuhan oleh Cina. Karena kita berhutang keluar daerah, keluar negeri, keluar dari kedai harian tersebut. Ini kita berhutang ke dalam negeri, ke keluarga kita. Contohnya apa? Ini contohnya. Hutang pemerintah kita sekarang ini, yang digembor-gemborkannya, katanya menakutkan, berhutang kepada dalam negeri sendiri. Dari hampir 10 juta itu, 10 triliun itu, 10.000 triliun ya, yang saya katakan tadi itu, berhutang kepada SBN, menerbitkan SBN. Negara menerbitkan surat berharga. Negara namanya. Dibeli oleh penduduk negara sendiri. Dalam mata uang sendiri. Walaupun dari luar negeri, hutang yang membeli itu tidak masalah. Karena penerbitan hutang itu dalam bentuk rupiah. Di dalam negeri. Siapa yang mau beli, belilah. Itu obligasi namanya. Jadi intinya kawan-kawan, kalau hutang itu tidak terbayar oleh pemerintah, yang meleset pemerintah itu sendiri, yang rugi negara kita ini sendiri. Sama dengan kedai harian itu. Kedai harian itu yang rugi siapa? Anggota keluarganya. Yang diuntungkan nanti kalau kedai harian ini maju adalah keluarga, anggota keluarga. Maka saya katakan tadi, dimiliki oleh satu keluarga. Bapak yang mengurus kedai harian tersebut, rupanya hutang tak terbayar. Barangnya kan masih tetap. Karena berhutang kepada keluarga-keluarganya. Itu analoginya. Kecuali kita berhutang ke luar negeri seperti Bangladesh, hutang ke Cina, membuat pelabuhan. Pelabuhan itu disita. Ini kedai harian itu berhutang keluar ke pemasok. Kita tak ada hutang kepada pemasok. Suppliernya. Kita bayar kontan suppliernya. Dan narasi-narasi ini dimainkan. Itu yang saya katakan tadi. Ada kepentingan-kepentingan. Kepentingan untuk duduk di jabatan itu terlalu lama untuk mengentertain baik oligarki hitam ataupun kepentingan dari luar negeri sendiri. Karena kita dibodoh-bodohi. Tidak boleh melewati hutang itu sampai 100% dari omset. Kan itu dikatakannya. Harus 60%. Itu pun harus melalui persetujuan DPR. Padahal landasan ilmiah, pengetahuan, penelitian tentang itu tidak ada sama sekali. Itu suka-sukanya. Suka-suka dari lembaga luar negeri untuk membuat hitungan-hitungan itu sendiri. Padahal mereka melakukan omset dari omset negara dia yang sudah tinggi itu, mereka bisa melebihi hal itu.
Kok kalau dikatakan mereka adalah negara maju, kita negara berkembang yang punya mineral banyak, sumber daya alam yang banyak. Artinya kita dibodoh-bodohi selama ini untuk kepentingan mereka. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Gitu. Kita selama ini gak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih ya. 3% sampai 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB-nya di atas 100%. Seandainya kita kepepet, nah seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jago ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya apa? E kan, banyak yang E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Investment grade yang masih di bawah. Padahal dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke saya, jangan tanya ke saya ya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau berarti mau memperjelas aja posisi pemerintah. Tidak, saya nggak. Perubahan itu perlu atau tidak? Tidak. Prolegnas ngapain? Karena kan undang-undangnya masuk dalam prolegnas. Ya biar aja masuk prolegnasnya belum berubah. Makanya saya mengkonfirmasi. Enggak. Pemerintah melihat perlu atau tidak? Tidak. Oke. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus. Protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Mungkin yang agak meragukan kawan-kawan adalah keterangan Purbaya yang terakhir. Apakah undang-undang batas minimum hutang kita ini, kan hutang kita tambah banyak ini, apakah akan dirubah oleh Purbaya? Karena kalau tidak dirubah, batas minimum yang 60% tadi dari PDB itu, Purbaya kalau mengutang lagi akan melanggar hukum, melanggar undang-undang. Itu sama dengan Tom Lembong nanti, bisa diperkarakan kapan saja. Dan kalau deal-deal dengan DPR, kawan-kawan tahu sendiri, deal-deal lobby-lobby di belakangnya, itu masif lagi nantinya. Purbaya tidak mau melakukan hal itu. Dia sudah tahu di belakang DPR itu adalah partai-partai politik yang haus uang, yang akan diminta deal-deal tertentu. Dia tidak mau bermain-main seperti itu. Rusaknya negara kita itu karena itu. Karena ada lobby-lobby di belakang. Lobby-lobby hitam di belakang itu. Dia tak mau sama sekali. Artinya begini kawan-kawan. Untuk meloloskan undang-undang, kadang-kadang menteri itu harus entertain DPR. Bukan entertain bagaimana kawan-kawan. Hutang ini diloloskan. Proyek-proyek tertentu harus partai ini. Proyek-proyek tertentu harus partai ini. Ada kemarin full estate kan, yang gagal kan? Partai mana? Partai bosnya si Purbaya ini. Rugi kan? Jadi konsekuensi penambahan anggaran, undang-undang perubahan anggaran, apalagi menyangkut keuangan, itu syarat dengan deal-deal politik. Deal-deal politik itu apa artinya? Uang hitam di belakang itu, korupsi di belakang itu. Purbaya tidak mau itu. Konsekuensi dari ucapan Purbaya tadi itu yang menyatakan kurang ajar, suka-suka mereka saja.
Artinya dia sudah mencari musuh dan sudah mendapatkan musuh. Siapa musuh dia? Elit-elit kemarin yang disenangkan dengan narasi tersebut. Bahwa kita tidak boleh berhutang melewati ini, melewati itu. Ada kepentingannya di situ. Dan mereka sudah merasa enak selama ini, mendapatkan keuntungan berlimpah ruah tanpa kerja sama sekali. Bisa kawan-kawan set dan bayangkan, imajinasikan sendiri. Kenapa undang-undang seperti itu dipertahankan oleh DPR dan pemerintah kita sebelumnya? Siapa yang diuntungkan di situ? Sudah pasti ada yang diuntungkan di situ. Dan bukan sampai di situ. Artinya dalam konteks ini, Purbaya sudah menciptakan musuh. Dan memang dia ingin menciptakan musuh ini. Musuh Purbaya ini adalah musuh rakyat. Penggarong-penggarong uang rakyat selama ini. Dan dia tidak segan-segan di depan DPR, dia rujak DPR, dia bongkar borok DPR, dia bongkar borok Bank Indonesia. Kita tahu, Bank Sentral itu independen atas ide siapa? Atas ide IMF. Sementara Purbaya mengatakan, tadi itu apa? Itu adalah narasi dari luar negeri, narasi dari IMF yang diikuti oleh bandit-bandit di dalam negeri kita ini. Bahwa hutang tidak boleh sekian, karena itu cara bandit mengatur negara kita nih. Kemudian independen bank sentral itu adalah cara bandit juga mengatur negara kita ini untuk kepentingan tertentu. Ini luar biasa nih kawan-kawan. Artinya Purbaya sudah memisahkan jaraknya dengan orang-orang para bandit-bandit ini. Di sini tercipta lagi musuh besar. Barangkali ini bisa jadi menjadi alasan Purbaya disabotase. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa Menkyu Purbaya ini sangat muak dengan ex-Menkyu yang lama, Sri Mulyani, dengan Bank Indonesia, Bank Sentral kita, bahkan dengan DPR. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Ya, itu dengan DPR dinyatakan sendiri oleh Purbaya, kan itu fakta. Tapi dengan BI, kenapa Purbaya sepertinya ingin membubarkan malahan BI tersebut? Dan seolah-olah mengatakan BI itu tidak berguna. Dari mana kita lihat? Ya, dari pidato pertama Purbaya rapat kerja dengan DPR. Keekonomian. Tahun 1997, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat. Kenapa ini dinilai kesalahan oleh Purbaya? Sedangkan memang fungsi BI itu, Bank Sentral itu adalah untuk menstabilkan nilai rupiah. Bagaimana cara dia menstabilkan nilai rupiah? Dengan menaikkan suku bunga BI namanya. Kemudian atau menurunkan suku bunga acuan dari BI tersebut sehingga diikuti oleh bank-bank lain yang ada di Indonesia. Karena Bank Indonesia itu adalah pengawas dari perbankan yang lain. Dengan menaikkan suku bunga, namanya istilahnya dalam ekonomi itu membuat kebijaksanaan uang ketat. Apa itu uang ketat itu? Naiknya suku bunga akan membuat orang menabung. Kemudian bank-bank ini juga menabung di BI karena bunganya lebih tinggi. Mereka mengambil uang dari masyarakat. Kemudian bank itu sendiri menabung di BI lagi. Dia mendapatkan spread. Spread itu apa? Kelebihan daripada bunga yang diberikannya kepada masyarakat yang didapatkannya dari Bank Indonesia. Artinya ada untungnya di situ. Tidak kerja apa-apa, perbankan sudah untung. Sementara namanya uang ketat tadi itu, uang di masyarakat tentu kering lagi, tidak ada lagi. Karena udah disedot oleh bank-bank dan disedot oleh BI. Itu namanya uang ketat, kawan-kawan. Ya kan? Wah, bunga tinggi. Bunga tinggi perusahaan ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Yang dimaksud Purbaya adalah begini kawan-kawan. Setelah bunga dinaikkan tinggi itu oleh BI sampai 60% pada waktu itu, dengan apa BI membayar bunga tersebut? Satu-satunya jalan oleh BI adalah mencetak uang. Fungsi dari BI itu adalah untuk mencetak uang. Artinya kebijaksanaan ini dilakukan berlama-lama. Lagi, begitu sudah jatuh tempo, misal sebulan bunga ini sampai 60%, 60% lah uang bertambah di masyarakat. Itulah yang dinamakan base money nantinya oleh Purbaya. Jadi kebijakannya kacau balau.
Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu ternyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. 2008 kita kan krisis, 2008 kan lagi ada krisis juga, dunia lagi malahan. Dan apa yang dilakukan oleh Purbaya? Purbaya diminta bantuan pada waktu itu, bukan dengan menaikkan suku bunga yang dilakukan BI selama ini, tapi dia meminta kepada Presiden untuk ambil alih, menurunkan suku bunga. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi ini, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Itulah yang dimaksud oleh Purbaya. Artinya tetap mengadakan uang di masyarakat. Tetap harus banyak uang di masyarakat. Kalau dinaikkan suku bunga, yang terjadi adalah uang kering di masyarakat. Tidak ada uang di masyarakat. Seperti 98. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa. Makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, ekonomi naik, ekonomi turun. Sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Jadi ini berulang lagi. BI menaikkan suku bunga lagi. Setelah selesai dari 2008, kemudian sampai 2015, naik lagi suku bunga oleh BI. Apa tujuannya? Agar membuat uang ketat lagi. Agar menyedot likuiditas dari masyarakat. Agar masyarakat tidak punya uang lagi. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Berulang lagi, ulah BI lagi kan? Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral, waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhan ya.
Jadi ketika even bank sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sektor susah, semuanya susah. Makanya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Di sini sedikit saya berikan penjelasan kesalahan apa yang dibuat oleh negara kita pada waktu itu. Bunga memang tidak dinaikkan, tapi Kementerian Keuangan atau negara kan menerbitkan SBN. SBN itu siapa yang mengambil? Apa itu SBN? Itu surat berharga negara. Surat berharga negara itu semacam surat utang. Jadi kalau kita berutang, yang ada di APBN atau hutang negara, hutang pemerintah itu namanya, itu dengan menerbitkan obligasi, menerbitkan SBN dan menerbitkan yang lain-lain. Dan ini biasanya diambil oleh BI. Dengan apa diambil oleh BI? Dengan mencetak uang. Oke, uang itu kan seharusnya diberikan ke Kementerian Keuangan untuk dibelanjakan di APBN. Kalau dibelanjakan di APBN, tentu saja bersebar uang itu di masyarakat. Tentu tidak ada uang ketat lagi, tentu banyak uang di masyarakat. Tapi apa lacur? Sri Mulyani meletakkan saja uang itu di BI. Dia terbitkan surat utang, karena di APBN kan muncul ini. Diterbitkan surat utang, tapi uangnya tidak diambil. Coba kebodohan apa yang terjadi pada saat itu? Itu yang dimaksud oleh Purbaya. Kesalahan kita sendiri. Dan sudahlah surat utang itu, SBN itu diletakkan oleh BI sendiri, kan dipegang BI itu surat utangnya itu. Sementara uangnya masih di BI juga kan, uang tak beredar di masyarakat. Yang lebih parahnya, BI setelah itu membolehkan bank-bank himbara, bank-bank swasta membeli SBN. Tentu saja uang di bank-bank himbara, bank-bank nasional itu masuk ke BI. Tambah tak ada lagi uang di masyarakat. Tidak ada lagi bank-bank himbara ini. Itulah yang senang dia kan. Dia dapat untung besar. Tidak perlu dia meluncurkan kredit ke masyarakat. Tambah parah uang di masyarakat. Tidak ada lagi karena kredit tidak diluncurkan. Kredit sudah masuk ke BI semua. Uang sudah masuk ke BI semua. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba. Saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita nggak tahu nih pada marah-marah saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh di sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya di KSSK boleh menggait sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada 1 titik sampai 500 triliun atau lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan
berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tidak terlalu sulit melihat serangan Purbaya ini kepada siapa sebenarnya? Kepada DPR. Di sini adalah Komisi 11. Kemudian Bank Indonesia. Di sini juga adalah orang yang diatur oleh Komisi 11. Tanggung jawab terakhir adalah di Komisi 11. Nah, di sini nampak kuncinya. Purbaya sudah mengatakan dirinya berlawanan dengan kedua entitas tadi. Kedua entitas itu tentu saja tidak tinggal diam. Sudah terbongkar boroknya. Selama ini mereka yang diuntungkan. Diuntungkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat. Ini kan lucu nih. Peraturan-peraturan yang dibuat dibongkar oleh Menteri Keuangan yang notabene adalah jajarannya di bawah dari atau mitra dari Komisi 11 ini. Tapi kalau dari segi entitas seluruhnya, Purbaya ini Menteri Keuangannya di bawah dari DPR. DPR itu kan sejajarnya, kalau seluruh DPR itu sejajarnya kan dengan Presiden. Ini macam-macam nih kawan ini. Udah begitu, tapi walaupun sambutannya ketawa ketiwi ketawa, tapi tidak. Ini kalau diteruskan oleh Purbaya akan dibongkar boroknya oleh Purbaya ini. Kalau diteruskan lebih dalam lagi. Artinya kalau jangan coba-coba membantah. Dengan posisi seperti itu, jelas-jelas Purbaya menyediakan dirinya menjadi target serangan dari mereka. Karena kehadiran Purbaya menjadi Menteri Keuangan akan membahayakan mereka. Berjelas membahayakan mereka. Akhirnya kebijakan Purbaya mengelontorkan 200 triliun kemarin itu banyak hujatan itu. Banyak serangan kepada Purbaya. Bisa kita lihat secara sederhana. Tidak perlu kita cerdas-cerdas sekali melihatnya bagaimana serangan mereka itu sebenarnya ada kaitannya dengan kerja jelek mereka, kerja busuk mereka kemarin-kemarin itu. Coba perhatikan konten saya kemarin ini. Dan ini bertambah-tambah lagi muak dan jijiknya Purbaya kepada yang kita lihat tadi itu di video itu. Kawan-kawan bisa mengerti kepada siapa Purbaya muak dan jijik. Mereka tenang-tenang saja. Sudah mendapat bagiankah atau bagaimanakah? Tenang saja. Baik yang sudah mundur ataupun yang masih duduk menjadi gubernur BI ataupun menjadi anggota DPR sekarang ini, tenang-tenang saja. Sementara dia baru diangkat menjadi Menteri Keuangan, ada saja satu ucapan dia, dan ucapan ini dibuktikannya belakangan kan? Apa ucapannya? Satu, dia mengatakan begini kawan-kawan. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Nah, setelah kejadian tersebut, di DPR kan masih terjadi demo itu. Turunnya Sri Mulyani kan karena demo rusuh. Dan setelah itu kan masih terjadi demo-demo kan. Tuntutan terbaru mereka adalah, tuntutan mahasiswa adalah karena ucapan Purbaya ini, mereka menuntut Purbaya dimundurkan atau tak jadi dilantik. Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan demo lagi di depan gedung DPR dan mereka meminta agar Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya dicopot. Tribuners masa Orang lain yang berbuat, dia yang disalahkan kan begitu. Dia cuma salah ucap saja. Penyebab ekonomi ini hancur bukan dia, malahan dia penyelamatnya. Dia yang dihujat, dia yang diminta mundur. Makanya Purbaya membongkar ini belakangan. Indonesia dipuji-puji dunia internasional, tapi itu bukan terjadi karena karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat, tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu, kita hampir jatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan aja, happy kerja. Di belakangnya ada itu. Tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda. Ada satu hal yang nampaknya disadari oleh Purbaya. Dia mengatakan Anda harus menerangkan ini kepada masyarakat sebagai jurnalis. Dilihatnya sepertinya rakyat selama ini dibodohi. Ya, hanya rakyat yang bodoh yang mau mengancam dia. Belum ada tindakan dia, belum ada kerja dia.
dia sudah diancam. Teror mistis yang menyerang keluarga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendadak dapat teror mengerikan setelah 1 bulan mengemban amanah sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Kabar Purbaya mendapat serangan teror mistis diungkap pertama kali oleh putra sulungnya, Yudo Sadewa. Lewat akun Instagramnya, Yudo menceritakan teror mistis yang menyerang keluarganya. Ternyata teror yang menimpa keluarga Purbaya adalah berupa santet. Menyadari rakyat sering dibodoh-bodohi oleh elit politik, bahkan para jurnalis pun yang semacam corong bagi pemerintah kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat sering juga dibodohi dengan cara rumus-rumus. Rumus apa itu? Rumus berhutang dan kemungkinan kita bangkrut karena hutang. Ini sama sekali salah. Dan sebelumnya, Menteri Keuangan yang lama selalu mengatakan kita prudent, kita bisa menjaga batas hutang. Nanti kawan dengarkan aja ceramahnya Purbaya, di mana seluruh rumus-rumus tersebut 3%, 60% hutang, batas ini sama sekali tidak ada. Itu hanya penggiringan opini oleh negara-negara lain untuk menginjak-injak kita, untuk menguasai kita. Tujuannya hanya satu, agar mereka bisa memanipulasi kita, bisa memonopoli kita, bisa menggiring opini kita untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan ekonomi mereka, agar ekonomi kita ini selalu dijajah, agar kita tergantung kepada IMF, kepada World Bank, kepada para pemberi hutang, kepada para rentenir di dunia ini, kepada katanya elit global. Itu sebenarnya. Dan Purbaya mengetahui ini telah meracuni rakyat dan jurnalis kita. Siapa yang meracuni? Kalau elit-elit itu seperti menteri-menteri DPR yang canggih-canggih, yang saya katakan canggih. Ada juga DPR itu yang canggih-canggih itu kawan-kawan. Elit-elit ini tahu, tapi sengaja itu dipertahankan. Paradigma itu, cara berpikir seperti itu. Kita menjaga batas hutang, bahwa kita akan bangkrut negara kita ini kalau hutang sampai sekian. Dan orang-orang yang bisa menyelesaikan hutang itu adalah Menteri Keuangan yang lama, ke Gubernur Bank ini. Kalau diganti orang ini, kita bisa bangkrut. Padahal ini adalah idenya dari elit-elit global. Karena elit-elit yang di sini di negara kita ini selalu mengentertain mereka, dan elit global hanya kepentingan ingin mengeruk keuntungan dari sini. Kemudian itu secara kasarnya kawan-kawannya, dan menzolimi rakyat kita. Karena apa? Karena rakyat kita ini nomor 4 terbesar di dunia kawan-kawan. Menarik pajak paling gampang di penduduk yang paling banyak. Yang banyak penduduknya. Kan ada pameo begini kawan-kawan. Kalian boleh berutang sini, kata elit-elit global ke sana itu. IMF kah, World Bank. Dengan apa kami bayar? Kan pendudukmu banyak. Tinggal kamu pajaki aja. Itu untuk membayar nanti. Kan gawat. Apalagi kita punya kekayaan alam. Selalu itu dinarasikan. Yang saya katakan tadi. Ini dipatahkan oleh Purbaya. Itu tidak benar sama sekali. Itu hanya penggiringan opini. Agar kita bisa dimanipulasi. Agar kita dibodohi selamanya. Bukan hanya cara pandang publik yang dirusak oleh para elit-elit ini. Bahkan instansi tempat Purbaya sekarang ini menjadi kepalanya itu juga sudah dirusak. Oleh siapa? Ya, kawan-kawan jawab sendiri. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke konteksnya karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Kenapa saya katakan dirusak? Ya, cara pengambilan keputusan mengenai cukai ini tak manusiawi. Ini kan merusak namanya, merusak instansi namanya kan? Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu guru. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus ya bro.
ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, itu. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kalian kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh, kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi apa lagi? Bahkan ada tendensi dari menteri yang lama atau mungkin para begundalnya kan untuk tidak memberlakukan Cortex. Apa itu Cortex itu? Cortex itu adalah sistem informasi by komputer. Jadi tidak ada lagi petugas pajak yang akan singkatnya yang bisa bermain. Jadi seperti kita mengirim WA aja lagi begitu kan. Kalau selama ini pajak itu kan diketik, dimasukkan formulir, diisi segala macam ya kan. Kemudian petugas pajak yang memeriksa. Kalau Cortex ini langsung begitu kita masukkan data-data kita, langsung sampai di sana. Nggak bisa dipermasalahkan lagi oleh petugas pajak ini. Nggak bisa main lah, kira-kira itulah. Dengan sistem itu nggak bisa bermain lagi petugas pajak, kawan-kawan. Ini sampai sekarang tak beres-beres. Anggarannya triliunan hanya untuk program aja. Ketik ini nggak siap-siap. Udah lebih dari setahun. Ini kan aneh. Jelas-jelas ini membuat Purbaya tambah kesal. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya. Sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar tuh masih lama bang katanya. Nanti saya cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti yang bilang tadi kemarin juga sama, semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Lama itu gini. Ternyata tanya belum dihitung. Jadi presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Dan begitu Purbaya sudah menyenggol DPR, melawan instansi yang tak pernah terkalahkan selama ini, sudah ada yang membela DPR. Ya bisa jadi karena di Kementerian Keuangan tersebut, Kementerian Keuangan itu adalah uang kawan-kawan. Sementara Purbaya sepertinya tidak mau bersahabat dengan DPR. Dengan mengatakan kemana aja DPR, berapa kali rapat-rapat dengan Menteri Keuangan selama ini. Artinya DPR sudah melihat ini ada uang. Kementerian Keuangan itu pegang uang nih. Ini uang ini tidak akan dibagi-bagi ke kita. Itu sepertinya menurut kayak-kayaknya kan.
Artinya Purbaya sudah menutup. Seperti air danau ini, bendungan. Purbaya mempunyai bendungan ini. Ada yang masuk dari ke bendungan itu ada air. Ada yang keluar. Dan kebetulan kemarin banyak bocor-bocor. Dia mau tutup itu. Dengan menutupnya bagaimana? Dengan menunjukkan perlawanan. Berlawanan dengan yang kemarin yang membuat bocor-bocor tersebut. Seluruhnya kawan-kawan. Seluruh kebocoran. Dan dengan mengatakan, DPR itu rapatnya berapa kali kok tidak terdeteksi selama ini hal-hal yang aneh-aneh di Kementerian Keuangan, begitu kan? Atau dalam hatinya Purbaya, kalian main juga nih, jangan coba-coba dengan saya, katanya kan? Dan kita tahu, siapa yang dimanfaatkan selama ini untuk membuat orang atau menteri itu dipecat? Siapa? Selama ini, selama pemerintahan Jokowi, itu adalah menjadi tersangka. Nah, begitu Purbaya mengelontorkan 200 triliun, sudah ada terjadi. Sudah ada bukan aparat kawan-kawan, instansi penegak hukum yang ngoceh. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah bukti ya dari keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan Kredit fiktif. Oh, potensi kredit fiktif dari 200 triliun yang nyerap gitu Pak. Yang 200 kemarin? Iya, 200 kemarin. Antisipasinya. Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Biasanya tadi cerita kan, dia pasti nyalurin. Tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka kan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu, bukan sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh, yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini nanti saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya.
dengan pengawas antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR apa? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masukin BPR. Mana sih? Saya masukinnya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bangkrut itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Kenapa kok seperti ada hubungan begitu kan antara DPR Komisi 11 dengan KPK? Bisa kita merujuk kepada kasus CSR. Kasus CSR ini menyangkut dua anggota Komisi 11 tersebut yang sempat dirujak oleh Purbaya ini. Macam mana hubungannya ya? Tapi mungkin setelah menonton video ini, kawan-kawan mengerti. Anggota DPR Komisi 11 yakni dari fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Partai Nasdem Satori memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia. Usai diperiksa, Satori mengaku tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan, anggota Komisi 11 fraksi Gerindra yang mendapat dana CSR dari BI. Seluruh anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Namun saat ditanya disalurkan ke yayasan apa, Satori enggan menjawab secara terperinci. Berkaitan dengan kegiatan program CSR BI anggota Komisi 11 itu untuk semua anggota Komisi 11 atau hanya untuk Bapak dan Pak Heri Gunawan aja, Pak? Memang kalau program itu semua anggota Komisi 11 gitu. Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil gitu. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Berapa itu, Pak? Loh, apa hubungannya dengan komentar KPK tentang kebijaksanaan dari Purbaya ini yang sedang menutup kayaknya kebocoran-kebocoran kan? Ada dua tersangka dari anggota DPR Komisi 11. Kata si yang tersangka ini, semuanya dapat program tersebut. Terima kasih. Hari ini saya dipanggil. Sampai ke situ kita masih pendalaman karena kembali lagi sprendik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, akan didalami keterlibatannya. Tentunya kita akan melihat sampai sejauh mana pengetahuan para saksi-saksi ini dalam perkara yang sedang ditangani. Oh, masih didalami. Didalami bagaimana ya? Sudah dikatakannya mendapat semua. Tapi apakah mereka sudah diperiksa yang lain-lain? Dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedepannya tentunya kita juga akan mendalami peran-peran, seperti tadi juga ada pertanyaan bagaimana. Namun sampai konten ini dibuat, anggota DPR Komisi 11 yang lain itu kayaknya masih di luar penjara kan? Pertanyaan kita, kenapa mereka tidak di penjara? Seperti yang dua itu. Apa mereka tidak terlibat begitu kan? Pertanyaan kita, masa tidak? Kemudian Komisi 11 itu yang dirujak oleh Purbaya itu, kemudian Purbaya gara-gara merujak itu diingatkan oleh KPK. Jadi pusing kita. Apakah Purbaya takut? Baik dengan ancaman dan lain-lainnya itu? Syukurlah kawan-kawan. Purbaya sama sekali tidak takut. Siapapun yang menghalangi program pemerintah, maka ada sanksinya kira-kira. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Nah, masuk kita yang ke terakhir. Sebegitu banyaknya lawan-lawan yang tercipta, sebegitu bobroknya daerah-daerah yang dimasuki oleh Purbaya. Begitu dia mengkritik DPR. DPR ada KPK ini yang mengkritik Purbaya. Kemudian DPR dengan BI ada rupanya dana CSR kembali ke DPR setelah membuat undang-undang atau mempertahankan undang-undang independen Bank Indonesia. Padahal sudah berkali-kali berkhianat, merugikan ekonomi Indonesia dengan cara yang sangat dasar. Ini kan luar biasa dan masih dipertahankan. Kemudian
Yang lebih parah kemarin kan ucapan Purbaya mengenai bisnis batubara yang membuat boncos negara rugi sampai 25 triliun setiap tahun dari tahun 2020. Dan dikatakan oleh Purbaya, rupanya industri batubara ini canggih, bisa melobi DPR dengan pemerintah sehingga tidak bisa berhitung. Rupanya dengan membuat undang-undang cipta kerja untuk batubara itu, negara malah dirugikan 25 triliun setiap tahun. Padahal kalau tidak dibuatkan undang-undang cipta kerjanya, negara malahan untung 60 triliun setiap tahun. Nggak pandai berhitung DPR. Purbaya dalam hatinya kan berkata seperti begini, kalian main di belakang itu, berapa untuk kalian? Kira-kira seperti itu. Akhirnya Purbaya ini sepertinya dikarangkeng dia, diserang habis-habisan. Dan makanya saya katakan, begitu perjanjian tarif kemarin itu, yang dibuat oleh zaman Sri Mulyani, yang Menko Perekonomian kan masih Airlangga Hartarto. Sepertinya Purbaya tidak dibawa itu. Hal yang sepenting ini. Padahal Prabowo sendiri kan sudah melihat track recordnya Purbaya memperbaiki ekonomi, memperbaiki paradigma. Tapi belum sampai bisa membuat Bank Indonesia ini di bawah Menteri Keuangan. Padahal itu keinginan dari Purbaya untuk memperbaiki ekonomi ini. Nah, kenapa saya katakan Purbaya ini memang sengaja disingkirkan dari Prabowo untuk perjanjian tarif itu? Sehingga Prabowo blunder. Saya katakan Prabowo blunder. Mana ada perjanjian ekonomi itu yang merugikan Indonesia? Otak bodoh mana yang membuat perjanjian seperti itu? Kalau enggak usah membuat perjanjian. Enggak usah datang ke Amerika kan? Kan sangat sederhana, tunggu saja. Pasti ada perbaikan-perbaikan kalau memang berdasarkan data-data intelijen ekonomi. Intelijen itu macam-macam kawan-kawan. Intelijen ekonomi ada, intelijen sosial ada, intelijen militer ada semuanya. Yang dikatakan Prabowo di awal-awal tadi itu adalah intelijen militer, prediksi militer, analisa militer yang jarang yang tidak tepat itu analisa militer. Dalam masalah ekonomi juga ada juga analisa intelijennya. Seharusnya Purbaya ini harusnya dibawa. Dan keputusan presiden ini kok sampai lupa membawa Purbaya yang dipercayakannya untuk memperbaiki ekonomi. Yang menginginkan Prabowo tidak didemo oleh orang lain. Ini akibatnya apa? Prabowo bisa didemo ini. Keputusannya nggak logis dengan perjanjian tarif itu. Semua orang juga tahu merugikan betul-betul negara kita. Bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa negara kita ini sudah menjadi negara bagian ke-51 dari Amerika. Kan luar biasa, kita diperbudak. Karena itu tadi tidak dibawanya ikut serta Purbaya di situ. Padahal track recordnya Purbaya ini, kalau kawan-kawan tahu, waktu udara di Batam itu, jadi penerbangan udara di Batam itu dulu sebelumnya minta izin sama Singapura secara kasarnya. Nah, Purbaya waktu itu dibawa oleh Luhut untuk mengatakan bahwa ini adalah kedaulatan kami. Seakan-akan Singapura itu punya kedaulatan udara di atas langit Batam itu, sehingga pesawat yang mau mendarat di Batam harus minta izin kepada Singapura dulu. Luhut dalam perjanjian itu tidak berhasil mengatasi itu. Purbaya dengan enteng masuk situ, dengan cara kecanggihan otaknya, dia masuk ke situ. Ikut dalam perjanjian itu setelah Luhut gagal membuat kedaulatan negara kita ini, kalau kedaulatan udara kita ini, coba kawan-kawan searching di Google, itu nampak nanti itu. Kepintaran Purbaya itulah yang membuat berhasil Batam itu di bawah kendali kita, udara Batam itu di bawah kendali kita. Karena Purbaya, akalnya itu main, apalagi dengan perjanjian Trump. Seperti di pelabuhan dengan Singapura tersebut, dia hanya satu, dia minta, apakah ada perjanjian dulu antara Indonesia dengan Singapura, bahwa Singapura yang mengendalikan udara Batam. Singapura berpegang dari situ. Purbaya tanyakan dengan satu pertanyaan, Oke, kalau ada perjanjian tersebut, kami akan patuhi lagi seterusnya. Tapi rupanya perjanjian itu tidak ada, karena Purbaya tahu, sudah menyelidiki lebih dulu dengan data intelijen, bahwa perjanjian itu sama sekali tidak ada, hanya klaim dari pihak dari Singapura. Akhirnya sekarang sudah kembali kedaulatan udara dari Singapura, di Batam itu kembali kepada kita. Apalagi perjanjian tarif dengan Trump kemarin itu, sangat gampang membolak-balikkan oleh Purbaya. Itu memerlukan akal, bukan keberanian, bukan rasa penakut, pengecut kita, takut kita kepada Amerika, tidak. Apa pakai akal, otak itu yang perlu. Tapi Purbaya sengaja disingkirkan. Agar apa? Nah, ada kepentingan di situ. Siapa yang diuntungkan di situ? Bajingan-bajingan di dalam negeri kita ini juga. Bisa batu bara, bisa orang sawit, bisa orang ini, eksportir ini, importir ini, macam-macam. Akibatnya apa? Di sini nampak Prabowo ditakut-takuti. Takut dengan Amerika, takut dengan Trump begitu. Sehingga mengikuti aja. Seperti kerbau dicucuk hidungnya dengan perjanjian tarif itu. Syarat-syaratnya ini dipenuhi semua tanpa ada akal otak kita dipakai di situ. Kalau seandainya Purbaya dibawa ke situ, dia yang ambil over pada perjanjian tersebut, niscaya kita sejajar. Bisa-bisa sejajar. Gampang kok sama Purbaya itu. Ini akibatnya apa? Karena Prabowo ditakut-takuti oleh tim dia ini. Disingkirkan Purbaya, kemudian Prabowo ditakut-takuti. Ujung-ujungnya apa? Tarif kita diperbudak, akhirnya Prabowo ikut-ikutan pula di BOP-nya Gaza kan. Sebenarnya kalau dibawa Purbaya, dalam perjanjian tarif saja, Prabowo pasti merasa yakin itu. Bahwa ini kena masalah, bahwa ini tidak perlu kita takut, bahwa kita ini berani. Kata Prabowo, dia berani katanya. Tapi kok takut dengan Trump? Itu karena didoktrin itu habis-habisan oleh yang ikut itu. Miss Purbaya, tidak ada Purbaya di situ. Kalau ada Purbaya situ yang bisa membackup Prabowo, luar biasa.
mungkin Prabowo tak akan ikut di situ karena ada biaya kan 16 triliun harus nyumbang ke situ. Purbaya dalam hal ini dia biasanya bersikukuh. Dia tanya dulu alasannya. Sayang Purbaya tidak dibawa. Sayang. Niscaya ini maksud saya begini. Kalau kita lihat dari cara Prabowo memandang udah benar. Udah benar, kita ikut di situ benar mungkin kan. Tapi yang tidak benarnya itu adalah mengikuti secara seluruhnya. Itu nonsen itu. Ini ada yang berkhianat kepada Prabowo, ingin menghancurkan Prabowo sendiri sebenarnya. Menghancurkan Prabowo dengan ikut di situ itu apa artinya? Mengkhianati rakyatnya. Rakyatnya hancur. Kepercayaan rakyat kepada Prabowo hancur dibuatnya. Udah pasti. Rakyat tidak percaya lagi seakan-akan ini ada yang menggoreng istilahnya. Artinya di sini kawan-kawan, secara tidak sengaja Prabowo mau saja mengikuti jalan yang justru akan mengkudeta dia di hadapan rakyat. Sebenarnya sederhana sebenarnya. Ini yang tidak disadari oleh Prabowo. Dia hanya berprinsip dari analisa intelijen. Data intelijen ada, tapi ada orang lain yang membisiki kita harus takut. Nggak perlu kita takut, kita perlu akal. Keindahan orang Indonesia itu satu sebenarnya. Akal kita ini banyak, kita pergunakan itu. Jangan rasa berani tanpa akal, bodoh namanya itu. Penakut tanpa akal, itu memang kucing kurap kita namanya itu. Nah, niscaya kalau seandainya ini dibawa oleh Prabowo Purbaya ini, niscaya Prabowo tidak akan lari dari setelannya. Setelan awal dalam bidang ekonomi, seharusnya perjanjian itu adalah saling menguntungkan. Sesederhana itu kawan-kawan. Jadi tergantung kawan-kawan menilainya dalam hal ini. Saya sih kasihan dengan Prabowo sekarang ini. Kalau sempat terpisah dari pemikiran Purbaya, bisa-bisa ini ada yang mengkoordinir. Yang mengkoordinir itu siapa? Yang tadi itu, yang saya terangkan tadi itu panjang lebar itu. Banyak itu kan di sekeliling. Itu harusnya dibuang oleh Prabowo. Saran saya begitu. Terima kasih.